Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya. Pada kesempatan ini saya akan kembali membaca buku seorang pria yang melalui duka dengan mencuci piring. Apa yang dirasakan seseorang yang berduka dalam 24 jam pertama? Mungkin kita akan menebak, yaitu sedih. Bukankah itu perasaan yang paling masuk akal untuk terjadi? Secara psikologis, sedih adalah perasaan yang muncul ketika topik kehilangan terjadi. Bila kamu kehilangan dompetmu, kamu akan sedih. Bila kamu kehilangan kesempatan menonton grup musik idolamu, kamu akan sedih. Bila kamu kehilangan posisi di pekerjaanmu, kamu akan sedih. Bukankah wajar saat kita kehilangan seseorang yang bermakna dalam hidup kita? Maka kita akan merasa sedih. Tapi ketika kita menjalaninya langsung, emosi yang muncul lebih kompleks dari itu. Bahkan yang banyak dirasakan adalah bingung. Bingung. Ya, tentu saja, bagaimanapun yang terjadi sungguh tidak masuk akal. Hari sebelumnya, seseorang yang kita sayangi masih ada di hadapan kita. Hari ini, seorang dokter menyatakan bahwa orang tersebut sudah tidak ada lagi. Sebagai seorang dokter, aku juga dulu diajarkan untuk menyampaikan berita kematian bukan sebagai sudah meninggal, melainkan dia sudah tidak ada. Menurut guru kami, menggunakan kata tidak ada sebagai pengganti kata meninggal membuatnya menjadi lebih mudah diterima. Kenyataannya sih tidak selalu demikian. Orang yang mendengarkan hal tersebut tetap saja akan menangis, berteriak, jatuh, dan dalam kondisi yang cukup langka pingsan. Rasa bingung kadang muncul terlebih dulu daripada rasa sedih. Kebingungan ini bisa berimplementasi dalam berbagai emosi lainnya. Ya, namanya juga bingung kan, kadang muncul sebagai sedih, kadang sebagai kesal, kadang sebagai tidak percaya. Apa hal yang membuat bingung? Tentu saja tidak mudah dijawab. Kalau bisa dijawab ya bukan bingung namanya. Tapi dari pembicaraan dengan beberapa orang anggota klub berduka yang aku temui, dan juga dari pengalaman pribadi, ada beberapa topik yang sering muncul yang membuat seseorang menjadi bingung. Seorang figur publik di negara ini pernah melontarkan sebuah pernyataan. Semua manusia di buka ini bingung, nanti nggak bingung kalau sudah di surga. Pernyataan yang nyeleneh, tapi ada benarnya. Orang yang berduka adalah orang yang paling bingung memproses apa yang terjadi. Apakah itu berduka? Sayangnya, Kamus Besar Bahasa Indonesia kurang bisa menjelaskan hal ini dengan memuaskan. KBBI menjelaskan duka sebagai susah hati, sedih hati. Bayangkan, suatu hal sekompleks duka dijelaskan dalam 4 kata saja. Mungkin memang sesulit itulah mendefinisikan duka. Bila kamu ingin menangis, alirkanlah. Bila ingin marah, luapkanlah. Bila ingin merasa lega, embuskanlah. Bahkan bila ingin tertawa dan bercanda tentang hal itu, lakukanlah. Kematian seseorang yang bermakna buat kita akan menimbulkan rasa sakit. Manusia tidak suka rasa sakit, maka manusia akan berusaha melakukan apapun untuk meredakan rasa sakit itu. Dalam psikologi, hal ini disebut sebagai coping mechanism. Apabila yang dominan adalah rasa sakit di pikiran dan hati, maka menangis adalah cara yang cepat untuk bisa meredakan itu. Menangis secara medis akan membuat tubuh mengeluarkan endorfin, suatu hormon anti nyeri alami tubuh yang membuat nyeri seseorang berkurang. Makanya setelah menangis dengan lepas, kita merasa lega dan lelah. Bila rasa sakitmu berkurang, maka air mata melakukan tugasnya dengan baik ketika mengalir membersihkan hati. Pada orang lain, rasa yang dominan mungkin adalah marah. Ketika itu terjadi, mereka tidak butuh seseorang untuk mengatakan yang sabar ya pada dirinya. Mereka butuh untuk meledakkan marah tersebut. Marah adalah reaksi yang dialami seseorang ketika dia merasakan ketidakadilan, ingin mengendalikan sesuatu, ataupun ingin melindungi sesuatu. Bukankah orang yang berduka menganggap dunia tidak adil? Dari miliaran manusia di bumi, mengapa harus spesifik dia yang dihapus waktu? Mengapa harus sekarang? Mengapa harus dengan cara ini?
Bukankah orang yang berduka hanya ingin mengendalikan realitas di sekelilingnya dan melindungi hatinya yang rapuh? Maka boleh saja untuk marah. Bahkan bila perlu, jadilah murka bila itu bisa mengurangi rasa sakitmu. Tapi setelah rasa sakitmu mereda, kembalilah. Jadilah dirimu yang baik, yang dikenal oleh orang-orang di sekelilingmu. Jadilah versi terakhir dirimu yang ingat oleh orang yang meninggalkanmu. Menangis ataupun marah, jangan lupa untuk bernapas. Mengembuskan napas adalah cara tercepat untuk meredakan rasa sakit. Bernapas adalah tanda bahwa kita masih hidup. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.